Kita ke informasi lainnya pemirsa, selebgram Lisa Mariana dipanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Sebelumnya Lisa sempat tidak hadir di pemanggilan awal dikarenakan sedang sakit. Selebgram Lisa Mariana dipanggil terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya Lisa batal diperiksa dikarenakan sedang sakit pada pekan lalu dan dijadwalkan kembali diperiksa pada hari ini yang dikonfirmasi langsung oleh penasihat hukum Lisa Mariana. Pemeriksaan Lisa dilakukan usai pelaksanaan tes DNA beberapa waktu lalu dengan hasil tes biologis anak Lisa bukanlah anak Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan selebgram Lisa Mariana atas kasus pencemaran nama baik dan akan tetap dilakukan sesuai prosedur hukum dikarenakan Lisa mengklaim bahwa anaknya adalah anak Ridwan Kamil. Kasus Lisa Mariana yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus menjadi sorotan publik. Kasus ini bermula dari pengakuan Lisa yang menyebut memiliki hubungan dekat dengan Ridwan Kamil hingga akhirnya berbuntut panjang di ranah hukum. Barreskrim pun memeriksa Lisa Mariana. Nama Lisa Mariana pertama kali mencuat setelah pengakuannya soal kedekatan pribadi dengan Ridwan Kamil beredar luas di media sosial. Perseteruan dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu bermula pada April 2025 saat Lisa Mariana tiba-tiba muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin, Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang. Diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. Pada April 2025, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri atas pencemaran nama baik. Barreskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dahulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah hingga menantangnya dengan tes DNA. Namun hasil tes DNA berkata lain. Barreskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Ketiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anak Lisa berinisial CA dilakukan di Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Tak berhenti di situ, Lisa Mariana juga 2 kali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Didampingi pengacaranya, Lisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapatkan aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Aliran dana aja. Ya. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Kini fokus publik kembali tertuju pada pemeriksaan Lisa di Barreskrim Polri sebagai saksi terlapor dalam kasus pencemaran nama baik. Polisi menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Liputan iNews melaporkan. Hingga sejumlah tetangga di kediaman Zetro di Tangerang Selatan ikut mendampingi pihak keluarga melakukan proses pemakaman jenazah. Suasana haru mengiringi proses pemakaman staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba di TPU Sari Mulya, Tangerang Selatan. Lantunan doa dan tangis keluarga terdengar selama proses pemakaman berlangsung. Ibu kandung Zetro nampak beberapa kali mengusap air mata sambil dituntun kerabat menuju area pemakaman. Sementara istri Zetro, Priscilla Serapinta, juga terlihat tak kuasa menahan tangis. Pemakaman berlangsung hikmat yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam, dihantarkan dengan doa-doa dari keluarga besar, kerabat, hingga rekan kerja yang hadir dalam prosesi pemakaman.
Selain itu hadir juga Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan yang juga memberi kesan dan doa terhadap almarhum Zetro. Menurut Pilar, Zetro dikenal sebagai sosok yang aktif dan meninggalkan kesan yang baik di lingkungannya. Kami mengucapkan turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan dan tentu saja kita ketahui sendiri bahwa beliau adalah salah satu warga Tangerang Selatan di Kelurahan Jombang dan ya salah satu putra terbaik Tangerang Selatan yang saat ini bekerja di Kemenlu. Tentu kami sangat kehilangan almarhum dan mudah-mudahan kami bisa membantu maksimal dalam pemakaman ini pada hari ini di TPU Sari Mulya. Dan tadi pesan dari Pak Wali Kota kepada saya untuk menyampaikan salam kepada keluarga yang ditinggalkan seperti itu. Di lingkungan beliau itu sangat aktif sekali kalau lagi tugas di sini. Tinggal di Jombang ini selama ini aktif. Kepada warga juga care sekali dan juga perhatian kepada masyarakat sekitar. Jadi kesannya sangat baik ya. Jadi sebagian masyarakat juga tetangganya pada hadir ke sini. Jadi saya rasa ya mudah-mudahan beliau mendapatkan yang terbaik lah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Zetro Leonardo Purba meninggal di usia 42 tahun, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum terlebih dahulu dibawa ke Kementerian Luar Negeri untuk upacara penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdiannya. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sebelum dimakamkan, Kemlu gelar penghormatan terakhir untuk jenazah Zetro Leonardo Purba. Menlu Sugiono turut hadir dan memberi penghormatan terakhir bagi Zetro. Seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri beserta keluarga termasuk istri dan ketiga anak Zetro ikut dalam prosesi penghormatan terakhir jenazah Zetro Leonardo Purba di kantor Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut menyampaikan penghormatan terakhir untuk mendiang Zetro. Sugiono mengatakan tugas Zetro sudah selesai dan akan dilanjutkan jajaran Kementerian Luar Negeri lainnya. Ia juga mengatakan Zetro telah meninggalkan inspirasi, kehangatan, dan kebahagiaan di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Kami mengucapkan terima kasih kepada KBRI 5 yang telah membawa kembali jenazah Zetro ke tanah air. Seorang penatakan selerai yang meninggal dalam menjalankan tugas negara yang sedang diembannya. Sebuah kepergian yang merupakan tragedi yang kita sama-sama rasakan. Terlebih tadi disampaikan pada obituari beliau, mendiang Zetro merupakan seorang yang selalu penuh ide, selalu membawa kehangatan, selalu membawa keceriaan dan kebahagiaan saat berkumpul dengan teman-temannya. Dan beliau juga adalah seorang family man yang sangat peduli dan menomorsatukan keluarganya. Sebagai seorang penatakan selerai, dia merupakan seorang yang penuh integritas, cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya di bidang keuangan. Kepergian mendiang Zetro merupakan sebuah kehilangan bagi Kementerian Luar Negeri terhadap sosok yang penuh dedikasi dan penuh integritas. Kepolisian Peru kini telah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan memberikan pengawasan ekstra kepada keluarga Zetro. Pemerintah Indonesia melalui KBRI 5 juga telah mengajukan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Peru agar proses penanganan kasus ini dapat atensi. Zetro ditembak 3 kali hingga tewas pada Senin malam 1 September 2025 di distrik Lins 5, beberapa meter dari tempat tinggalnya.
Penata Kanslerai muda di KBRI 5 tersebut sedang bersepeda bersama istrinya saat penyerangan. Dia sempat dibawa ke klinik Javier Prado, tetapi nyawanya tak tertolong. Zetro baru 5 bulan bertugas di KBRI 5 setelah sebelumnya ditempatkan di Konsulat Jenderal RI, Melbourne, Australia. Dari Jakarta, Niska Rizkia, Rama Romadona, Pandu Priyo Aji melaporkan. Sebelum dibawa ke gedung Kemenlu untuk upacara penghormatan, jenazah Zetro disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto. Duka menyelimuti keluarga di rumah duka. Zetro Leonardo Purba tewas ditembak pria bersenjata 1 September lalu di distrik Linz, Kota Lima, Peru.